Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kegiatan kita pada hari ini yang pertama ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Guru hebat yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di room ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu. Hari ini saya kegiatan kita dan Ibu Rosdiana sebagai host kita pada topik yang akan kita bicarakan mengenai implementasi SAK sebagai media pembelajaran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Dr. Randa Haja Zainab MSI. Baik, presenter kita pada pagi hari ini. Dr. Randa Haja Zainab MSI, Minasa Goa, 18 Maret 1900, bungsu dari 5 bersaudara, ikan dandang tahun 1991 di Fakultas Pendidikan Kimia. Di menyandang gelar strata 2 yakni S. Koordinator pengejaran pada SMP tingkat SMK di Kabupaten Goa tahun 2016 dan dalam tahun yang sama meraih juara 4 guru berprestasi SMK tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pengalaman lainnya sebagai instruktur PCT mulai di pesan yaitu 1 buku dengan yang kedua buku dengan judul modul pembelajaran kimia SMK untuk semester 1, yang ketiga buku dengan judul Puisi Sonian, Antologi Puisi Corona dalam Untayan Sonian. Yang kedua, yang tadi ada karya pribadi, yang sekarang adalah karya bersama. Itu ada 11 karya. Yang pertama, peningkatan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran kimia, jurnal chemistry. Yang kedua, tutorial kelas dojo, buku Sami Sanov 6. Yang ketiga, Padlet sebagai media pembelajaran, buku Sami Sanov 7. Yang keempat, implementasi augmented reality dalam pembelajaran, buku Samir Sanok 11. Yang kelima, buku dengan judul Tang. Yang keenam, perahu kertas, antologi puisi. Yang ketujuh, artikel-artikel pembelajaran dalam majalah tabloid detektif. Yang kedelapan, opini dan artikel dalam majalah dunia pendidikan. Yang kesembilan, nasihat-nasihat papa dalam buku 3 alinea ayah. Yang ke-10, Ibuku Sayang dalam buku 3 alinea ibu. Dan yang terakhir, Reak Cinta antologi puisi. Itulah tentang kurikulum kita, presenter kita pada pagi hari ini. Ibu Rosdiana.
Halo Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana, Tabe. Mungkin di luar jangkauan Bu, langsung saja ambil alih. Nanti kalau ada kurang langsung di-cut aja. Ya, Siap. Oke. Bagaimana Ibu Haji Senap? Sudah bisa kita mulai materinya Ibu? Ya, halo, tes. Ya. Oke, ya silahkan Bu, silahkan untuk materi pertama pada pagi hari ini. Saya share dulu ya. Sudah nampak sedikit? Ya, sudah tampil Bu Haji. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini, pada kegiatan milad. Pada kegiatan milad Nusantara, di mana pada kesempatan bahagia ini kita dapat bersua kembali untuk Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang pada hari ini kami akan berbagi ilmu tentang implementasi SAK sebagai media pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini untuk media SAK, sebelum kita praktek langsung, saya tampilkan dulu sedikit PPT tentang implementasi SAK sebagai media pembelajaran. Tampil Ibu Turi. Iya, tampil Bu Haji. Aduh, ini belum pindah ke layarnya. Masih di pertama ya? Pertama ya, masih di slide pertama. Aduh. Masih di sampul. Iya, aduh. Aduh, jaringannya nih. Coba escape Bu Haji. Iya. Di escape. Pilih share screen saja. Itu nggak mau juga kembali. Lalu saya stop dulu. Ya, di stop dulu aja, baru di share konten. Nggak usah saya besarkan ya, soalnya nggak bisa nih kayaknya. Iya Bun. Tidak bisa mana mungkin. Suara. Aku bilang pernah hampir pernah, tapi kalau tidak bisa kayak jangan kita. Ya, oke. Sudah tampil Pak Haji. Oke, mudah-mudahan tidak bermasalah lagi. Amin. Ya, jadi Smart Accelerator atau biasa disingkat dengan SAC. Nah, Smart Accelerator atau SAC merupakan tools multimedia yang sangat mudah, cepat dan tanpa programming untuk membuat mobile apps bahan ajar multimedia. Tidak rumit dalam membuat aplikasi sendiri dengan cara yang sangat mudah dan bisa dicoba langsung dengan smartphone Android. Ini kalau mau pindah tidak bisa lah. Bu Haji pilih yang langsung share screen saja Bu Haji. Jangan pilih share filenya langsung. Iya, lalu benar. Langsung saja pilih share screen-nya. Lagi
abstrak atau SAC di sini. Kita mengikuti langkah tutorial seperti yang pertama kita mendownload dulu Smart Apps Creator dengan klik link ini yang nanti akan dibagikan sebentar. Nah, kemudian kita install. Lalu setelah install, maka saat ini bisa kita gunakan. Nah, pada saat kita setelah install, kemudian muncul tampilan seperti ini. Jadi muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita pilih dulu Android Phone, karena kita akan menggunakan Android. Jadi kita pilih Android Phone, kemudian kita klik horizontal dan mengatur ukuran yang sesuai, lalu kita submit. Jadi kita harus pastikan bahwasanya di sini ukurannya harus yang sesuai, karena pada saat sudah di submit itu tidak akan bisa dirubah lagi. Nah, setelah submit itu akan muncul slide session seperti ini gambarannya. Nah, di sini akan nampak dua session atau dua batch yang akan kita gunakan nantinya. Dan bisa kita tambah untuk apa-apa yang kita perlukan. Untuk selanjutnya kita simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi kita langsung action untuk melihat bagaimana cara pembuatan daripada track ini. Bu Haji bisa materinya di-share ke WhatsApp untuk Ya. sama link installnya, Bun. Iya, iya. Bentar dulu. Kita langsung praktek. Apa yang muncul, Putri? Tampilan utama laptop tak yang muncul. Ini sudah muncul ya aplikasinya? Ya, Sudah ya. muncul. Kasih login. Bun, linknya bisa di-share untuk peserta langsung praktek juga. Link downloadnya aja. Oh, ada. Great. Saya kirim ke Anike ya. Ya. Sudah saya kirim di WhatsApp. Oke, sudah teruskan Bu aja ke peserta. Ini sudah muncul apa, Tri? Ya, sudah muncul Bu aja slide Kak. Ya. Ini apa ya? Sudah tampilannya dari SAC. Jadi di sini tampilan yang pertama setelah kita download, kemudian kita install, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang pertama kita atur dulu Android Phone, lalu kita pilih yang landscape atau horizontal. Lalu di sini bagian atasnya kita ganti dengan 1280. Kemudian yang di bawah 720 yang sesuai dengan ukuran. Nah, kemudian kita, jadi di sini yang tadi saya utarakan bahwasanya kita harus pastikan bahwa ukurannya sudah sesuai, karena manakala sudah disubmit tidak akan bisa dirubah lagi. Lalu kita submit. Nah, tampil seperti ini. Jadi tampil seperti ini. Nah, di sini ada dua session atau dua break. Nah, pada saat kita mau membuat suatu materi atau dengan evaluasi, maka session ini kita harus tambahkan. Jadi kita klik
lalu kita new session. Nah, untuk saat ini, kesempatan ini saya membuat sebanyak 5 ya. 5 session. Ya. Nah, selanjutnya setelah terbentuk 5 session ini, kita rename masing-masing session. Kita rename yang pertama, kita ganti dengan opening. Lalu submit. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Kita ganti home. Submit. Lalu yang ketiga, kita rename juga dengan materi. Submit. Selanjutnya yang keempat, kita rename dengan evaluasi. Dan yang terakhir, kita rename dengan nama developer. Ya, oke. Nah, setelah selesai semuanya, kita kembali ke session pertama. Nah, untuk yang ini, yang start pack-nya mulainya, kita menggantikan background masing-masing session ini. Kita ganti background-nya. Jadi kita sudah menyiapkan suatu aset untuk mengganti background-nya. Jadi kita klik insert, image, lalu kita pilih aset. Dan setelah kita simpan ya. Itu. Nah, background-nya kita ganti. Nah, seperti ini background-nya. Kemudian bisa juga kita tambahkan apakah GIF atau apa, tergantung dari Bapak Ibu sekalian mau memberikan apa pada GIF ini untuk statiknya. Jadi proses loading. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita mau kasih teks, kita klik teks, pilih horizontal. Misalnya kita memberi salam. Kita atur. Lalu kita misalnya blok akan muncul seperti ini. Kita bisa mengatur tulisannya, ukurannya, ya. Jadi ukuran dari fontnya kita tebalkan atau kita ganti dengan warna. Ya, seperti ini. Lalu kita masuk opening. Kita beri juga background-nya. Kita ganti. Nah, kita atur sesuai dengan ukuran daripada dasar dari sak ini. Ya, berikut background untuk home.
Selanjutnya pada materi. Kita atur seperti yang tadi. Jadi umumnya Bapak Ibu pasti bisa untuk yang ini tentang pengaturan daripada background. Jadi insert image, lalu pilih background yang kita inginkan. Jadi ukuran background yang kita tempatkan itu, yang kita itu biasanya macam-macam seperti ini. Jadi kita tinggal atur sesuai dengan ukuran standar daripada saat ini. Yang terakhir, image. Ya, oke, selesai untuk background. Yang pertama backgroundnya, kemudian kita masuk ke home, ke opening. Nah, opening di sini, langkah pertama kita membuat tombol dulu. Jadi tombol, kita pilih insert, image. Ya, kita pilih yang ini. Ya, kita atur. Nah, setelah selesai kita Ctrl C, paste sebanyak 4. Karena kita di sini kan ada home, materi, evaluasi ya. Jadi kita copy, paste. Lalu kita atur. Ini tuh tombol-tombolnya. Nah, setelah selesai, kita memberi teks pada setiap tombol. Jadi kita pilih teks, pilih horizontal, lalu kita pindahkan ke sini, ke tombol. Nah, yang pertama kita klik home. Kita blok dulu, atur dulu sesuai keinginan kita masing-masing. Jadi kita klik, bisa tebalkan, bisa ganti tulisannya atau fontnya, ukurannya bisa diatur, warna merah ya. Lalu kita bisa tengah ya, atau tengah. Nah, setelah selesai seperti ini, untuk ini kita copy lagi. Ctrl C, paste. Lalu kita pindahkan ke tombol masing-masing. Ya, kita pindahkan. Jadi kita cari dulu tanda pindah dan tanda yang pemindahan ini. Nah, setelah selesai, kita ganti tulisannya ya, sesuai dengan session yang kita buat tadi. Jadi yang pertama home, yang kedua materi, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat developer. Nah, setelah selesai, kita hotspot ya. Jadi kita hotspot masing-masing tombol ini supaya bisa terjadi interaksi untuk session berikutnya. Jadi di sini ini ada tab-tabnya di atas, kita pilih hotspot. Nah, seperti ini hotspot kita bawa ke tombol. Kita atur
yang harus menutupi semua tombol. Jadi atur supaya menutupi semua tombol. Nah, setelah selesai kita klik, kita copy hotspotnya, paste, lalu kita pindahkan ke masing-masing tombol. Ya, seperti ini. Sudah selesai kita hotspot. Nah, sekarang kita klik yang home. Yang home, baru kita klik di sebelah kanan, pojok kanan di sini ada layar. Nah, supaya kita tidak terlalu sulit untuk mendapatkan tombol ini, jadi kita klik. Jadi pertama kita klik dulu hotspotnya, lalu di sini kan ada warna abu-abu. Nah, kita klik 2 kali, lalu kita ganti home dengan kata home. Ini untuk memudahkan sebentar. Nah, kemudian yang kedua, kita ganti materi. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi. Dan hotspot yang terakhir, developer. Ya, nah sekarang kita mau pindahkan tombol-tombol ini ke session-session yang lainnya. Nah, caranya kita blok semuanya supaya satu kali kita bekerja. Jadi kita blok. Ya, lalu kita copy. Kita bawa ke session home ya, session home, paste, terus kita bawa ke materi, oke. Ya, seperti itu. Oh ya, saya hapus dulu, bentar. Saya belum interaction, harus saya copy. Maaf, lupa dulu interaction. Ya, sekarang kita hotspot dulu, lalu kita interaction, pilih touch atau menyentuh, lalu objek, kita pilih home, lalu kita pilih feedback, lalu pilih home. Ini selanjutnya materi, touch, objek, kita pilih materi, lalu feedback, materi, lalu kita klik tanda tambah, submit, lalu pindah ke evaluasi, touch, lalu objek, kita pilih evaluasi, lalu pilih feedback,
kita pilih evaluasi, lalu pilih tanda tambah, lalu submit. Developer, docs, lalu objek, kita pilih developer, lalu feedback, pilih developer, pilih tambah, submit. Nah ini baru kita blok. Copy, lalu pindahkan ke home, paste, materi, kemudian ke evaluasi. Nah, oke, selesai di sini. Nah, sekarang kembali ke opening. Biasanya opening kita menuliskan di sini materi kita. Jadi kita kembali. Bu Aji. Ya, kenapa? Saya ingatkan waktunya sisa 20 menit untuk masuk ke sesi tanya jawab. Oke, jadi mungkin hanya sampai materi saja nih. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke ini, teks horizontal. Kita atur. Jadi misalnya pembelajaran kimia untuk SMK kelas 10. Nah, kita atur, kita blok. Kita kasih warna jelas. Nah, seperti ini. Ini judul untuk judul materi kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke home. Bisa ini kita copy, pindahkan ke home. Kita ganti judulnya di sini. Materi kita. Jadi misalnya di sini saya memilih struktur atom. Seperti ini. Lalu kita masuk ke materi. Nah, pada materi biasanya kita di sini mengisi KIKD. Ya, mengisi KIKD. Namun sebelumnya kita memberikan dulu di sini teks ya. Jadi teks horizontal. Kita atur. Kita copy saja dari KIKD. KIKD dengan indikatornya. Kita atur, kasih jelas. Warnanya bisa dikecilkan, jadi tergantung Bapak dan Ibu bagaimana pengaturannya. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya karena pada materi kita ada beberapa materi, berarti kita bisa tambah di sini. Jadi pilih ini filenya, access-nya, kemudian kita copy, lalu pilih paste back.
Ya, seperti ini kalau kita membutuhkan materi kita ada 3 bagian atau beberapa bagian, tinggal seperti itu. Kita copy, lalu pilih paste paste. Nah, ini yang kedua. Jadi misalnya di sini yang kedua, kita tinggal ganti. Misalnya di sini materi kita tentang struktur atom. Dalam hal ini kita membicarakan tentang inti atom. Jadi di sini bisa dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk gambar. Kalau di sini saya pakai gambar, jadi dari materi tentang yang dikorporatin. Ya, jadi tinggal kita atur. Jadi ini hanya contoh. Kalau bentuknya tulisan ya pakai teks. Teks kita klik teks, baru kita paste. Ya. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Misalnya masih ada materi-materi kita, itu bisa kita pakai lagi paste untuk sesi berikutnya. Jadi misalnya konfigurasi elektron. Satu, ditambahkan materinya. Ya, seperti itu. Coba kita lihat dulu videonya. Tampilan-tampilan awalnya dulu sebelum kita pakai tombol-tombol next. Jadi nanti tampilannya kalau sudah di ekspor nanti akan muncul di HP anak-anak seperti ini. Kemudian kita klik masuk suhu atom. Ya, seperti ini nanti bentuknya di HP anak-anak. Jadi akan begini munculnya di HP anak-anak kita nantinya. Oke, sekarang pada ini ya, pada materi kita memberi tombol next ya. Jadi kita enter image. Kita pakai next dengan lalu open. Kita atur. Nah, lalu setiap selesai kita menambahkan supaya terjadi interaksi, kita hotspot. Kita atur, tutupi gambarnya. Nah, ingat pada saat kita hotspot, supaya memudahkan ini kita ganti kata next. Nah, selanjutnya ini kita interaction terus objek kita ke materi kita pilih kan kita mau pindah ke materi yang kedua, berarti ini kita pilih tambah submit ya, terus next berikutnya kita buat lagi, jadi bisa kita copy. Kita hapus dulu hotspotnya ya. Nah, kita ulangi hotspot, kita atur
seperti ini, ditutupi gambar yang kita insert. Nah, selalu kita mengganti di sini supaya memudahkan kita mencari tombolnya. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir kita pakai back ya. Jadi ini back. Kita atur. Hotspot. Kita ganti back. Nah ini kita bisa copy. Ulangi di hotspot, ditarik sesuai gambar tadi, menutupi gambar. Kita ganti. Oke, kita lihat dulu tampilannya, previewnya kalau pada HP Android nanti. Kita klik home, muncul struktur atom judulnya. Lalu kita klik materi, muncul seperti ini. Kita klik next, ya muncul struktur inti atom. Next. Kayaknya belum dijalankan. Apa tadi? Ya. Kemudian materi yang kedua sebelum terus ya. Selection, terus update, lalu pilih feedback. Materi berarti pindah ke materi berikutnya. Kita klik tambah. Ini. Ya. Kemudian lalu back juga seperti itu. Back, terus objek, back, lalu shift back. Pilih materi karena dia mau kembali ke yang ke pertama ya. Coba kita preview. Lalu materi, next, konfigurasi elektron, balik. Nah ini, jadi kita harus teliti di sini ya untuk menentukan backnya. Jadi ini kayaknya kita belum kembali ke docs ya, belum disentuh. Bu Aji. Ya, kenapa? Lihat lagi Bu Aji. Oh iya. Kalau jawab. Sudah sampai ke evaluasi ya. Berarti nanti di pertandingan berikutnya. Ya. Oke, jadi begini saja. Jadi ini ya, jadi saya ulangi. Jadi di sini back, lupa tadi touch, kemudian objek, lalu back, tanda back ya, baru switch back. Pilih ke ini ya, ini.
yang halaman sebelumnya baru submit. Oke, lihat dulu Putri. Iya, Bu Ji. Ya, tampilannya kita lihat dulu tampilannya pada HP nantinya. Materi, next, materinya aja. Lalu kembali. Ya, ini sudah berfungsi. Nah, berarti sebentar, kalau ini kita klik evaluasi, maka dia akan masuk di evaluasi. Begitu, nanti cara kerjanya sama dengan yang tadi. Jadi kita masukkan evaluasi, kemudian cuma di sini evaluasi, nanti di pendampingan baru kita kajikan, di mana pada saat evaluasi itu harus muncul tanda misalnya kita klik A kalau salah, kalau B benar, mungkin seperti itu. Jadi ini proses untuk sampai materi penelitian materi dulu, berikutnya baru kita evaluasi. Jadi begitu tampilannya untuk SAS yang sangat mudah kita bisa buat dan bisa kita share ke anak-anak sebagai media pembelajaran kita yang interaktif. Dan pastilah anak-anak akan merasa senang. Nah, di mana sebentar juga bisa kita memberikan video, bisa juga ada musik ya. Jadi musik pada saat pengantar daripada aplikasi kita ini. Oke, sekira seperti itu dulu, Tri. Ya, Bu Aji, baik. Demikian tadi materi yang Bu Aji, media pembelajaran, metode SAS. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan bisa memformulasikan atau mengisi kolom question answer. Ya, Pak Haji, ini ada pertanyaan Pak Haji. Ya. Dari Pak Ilham Ago, bagaimana cara mengatur KI dan KD agar numbering atau bulletnya lebih rapi? Ya, jadi pengalaman saya kalau ya, halo? Ya, silakan Bu Haji. Dengar ya? Ya, Bu Haji. Dengar. Kalau pengalaman saya untuk numbering kan biasanya tadinya kan hanya copy dari aset yang sudah ada. Kemudian pada saat pas saya di sini cuma mengaturnya itu pakai enter sehingga aturannya bisa teratur rapi. Karena di situ tadi tidak ada untuk numberingnya, tidak ada numbering di situ. Jadi kita copy paste dari aset kita, kemudian pada saat pengaturannya tinggal diatur di situ sedemikian rupa supaya urutannya bisa bagus, nampak bagus. Cuma tadi terlalu waktu jadi tinggal enter diatur sedemikian rupa. Mungkin seperti itu, Putri. Oke, ya jadi seperti itu ya Pak Ilham. Kemudian ada lagi Bu Aji. Ibu Anik Fatmawati. Belum ya? Bunda Umi. Iya hadir, kenapa Bunda Ika? Ini ada yang mau bertanya, Bun. Siapa? Ada beberapa yang raise hand ini Bunda. Mau siapa dulu? Ibu Aulia itu panitia, Bun. Boleh dinaikkan, Ibu Anik. Oh, Bunda Aulia panitia, oke. Siapa lagi yang mau angkat tangan? Pak Saleh? Pak Saleh ya? Pak Saleh? Nanya? Halo? Siapa yang mau saya nyalakan? Pak Saleh. Pak Saleh dulu deh. Sama Pak Saleh, halo? Iya, terima kasih Bu. Yang ini yang saya tanyakan Bu, untuk aplikasi tag ini kan dia
trial version Bu. Ini kalau mau rubah ke yang full bisa enggak Bu? Bagaimana Pak Saleh? Untuk aplikasi Saki ini Bu, ini kan yang versi gratis. Ini bagaimana kita ubah dia ke full version Bu? Mengubah full versionnya Bu Aji, silahkan Bu Aji. Nah, memang untuk yang saya pakai ini masih yang trial, jadi 30 hari masanya. Nah, untuk yang berbayar saya belum memiliki, cuma saya akali saja. Jadi pada saat masih rentang waktu 30 hari ini, kita bisa membuat beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk beberapa materi. Setelah 30 hari, kalau kita mau lagi, saya biasanya unduh kembali lagi, seperti itu. Jadi saya belum mengambil untuk yang berbayar, yang untuk full. Jadi saya hanya mengakali saja, jadi dalam waktu 30 hari itu bisa kita membuat beberapa aplikasi untuk materi-materi kita. Kemudian pada saat lewat 30 hari, bobot lagi, saya mendownload lagi kembali. Seperti itu. Seperti itu ya Kak Saleh. Jawaban dari Bu Haji Zainab. Jadi kalau mau full versionnya itu berbayar. Bu Haji, kemudian ada lagi pertanyaan ini dari Ibu Nirla Komala. Assalamualaikum Ibu, untuk menggunakan metode SAK, apakah nanti anak-anak juga perlu menginstal SAK juga di Android mereka? Oh ya, di sini setelah selesai kita membuat ini, SAK-nya sudah lengkap semua, tinggal kita ekspor, dan itulah hasilnya, itulah yang kita kirim ke siswa. Jadi siswa tidak perlu mendownload, jadi aplikasi yang kita kirim itulah yang sudah jadi, itulah yang dipilih anak-anak. Sehingga dari situlah dia bisa melihat materi-materi dan evaluasi-evaluasi yang kita telah buat. Jadi siswa tidak mendownload. Hanya kita mengirimkan saja APK yang sudah jadi ini. Jadi begitu Bu Nirla, mudah-mudahan disimak jawaban Ibu Haji bahwa anak-anak tidak perlu menginstal, cukup mereka mengklik materi yang dibagikan oleh gurunya, kemudian mereka bisa melihat materi-materi di dalamnya. Kemudian Ibu Taftahis, Ibu Umi, bisa Ibu Taftahis? Boleh, sebentar. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo. Bukan Ibu Bapak. Oh iya, maaf Bapak. Ini mau nanya tadi tentang tekniknya tentang ketika kita memblok hotspot, apakah kita harus hati-hati biar nggak tersambung dengan yang lain, bertumpukan maksudnya. Apakah kalau misalkan bertumpukan berpengaruh dengan link-link yang lainnya gitu. Sama ini kan tadi Bu Haja itu bilang nanti diekspor. Ekspornya nanti filenya itu bentuknya apa? SWF atau apa itu namanya kayak flash gitu. Karena itu tadi kalau saya lihat di tampilan di Android itu seperti flash gitu. Bagaimana Bu Haji? Aja. Bu Haji, Kenapa? Yang kedua? bisa diulang? Oh, tentang hotspot Bu, ngeblok hotspotnya itu apakah misalkan kalau bertumbukan sama hotspot lainnya, kan tadi ada ngasih hotspot beberapa itu, misalkan home sendiri sampingnya ada materi, itu apakah harus memang jangan sampai ngeblok hotspotnya itu bersentuhan, atau kalau bersentuhan nggak apa-apa atau gimana itu? Sama file tipenya itu file tipe untuk kalau sudah diekspor ke siswa itu file tipenya itu tipe apa? SWF, kemudian tipe MP4 atau apa Bu gitu? Ya. Nah, misalkan kan gini, kalau file tipenya kadang terlalu banyak kan siswa mau ambil tuh datanya terlalu besar, apakah misalkan bisa dikompres atau kayak gimana? Itu aja Bu.
Jalan. Ya, silahkan Bu Haji. Untuk yang tadi yang hotspot memang kita harus berhati-hati untuk bloknya. Jadi itu aja yang khusus cuma hanya mengcopy pastel supaya bisa mempercepat saja. Jadi bisa satu cuma tadi saya mengcopy kalau pastel bisa seperti nampak bersusun, tapi setelah itu kita angkat dan harus berhati-hati hanya mengena pada yang kita tujukan. Jadi seperti tadi kita materi hotspotnya itu harus memang untuk bagian itu saja. Jadi kita harus ada itu hotspotnya masing-masing konten tadi, masing-masing tombol, ya. Nah kemudian yang diberikan kepada anak-anak itu setelah exportnya itu jadi berbentuk apa? Jadi tidak terlalu memberatkan pada HP anak-anak. Jadi bisa langsung diklik jadi bentuk APK. Kemudian anak-anak tidak terlalu rumit untuk menjalankan. Jadi tidak ada konflik apa segala, tidak. Nanti saja setelah dia masuk kita klik, kemudian di situ ada isi panel gitu saja diklik, lalu setelah itu sudah bisa berjalan ini anak-anak sudah bisa melihat. Hanya saja biasanya anak-anak hanya pukul memorinya saja pada anak-anak itu sendiri, tapi itu untuk aplikasi sendiri mudah terbacanya, tidak berat. Oke. Oke, bagaimana? Ya Bu, udah paham. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Bunda, silakan. Ibu Umi ini kurang 2 menit setelah Kesimpulan aja. Kesimpulan aja ya. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu guru hebat. Jadi kesimpulan hari ini untuk materi kita pada hari ini. Jadi untuk aplikasi SAK untuk guru-guru hebat harus menginstal atau mendownload aplikasinya untuk membuat media pembelajarannya. Kemudian untuk siswa ini tidak perlu menginstal atau mendownload agar bisa mengakses materi pada media pembelajaran terkhusus untuk SAK. Jadi seperti itu. Demikian Bapak Ibu guru hebat mengenai pembelajaran kita pada materi media pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Dan kepada pemateri diucapkan banyak terima kasih Ibu Haja Zainab. Semoga materi yang dipaparkan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.